Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah tentang Ashabus Suffah dan sejarah awal mula disyariatkan azan untuk pertama kali. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita mendengar istilah Ahlus Suffah, mungkin yang terlintas di benak kita hanyalah sekelompok sahabat miskin yang tinggal di belakang Masjid Nabawi. Gambaran itu memang tidak sepenuhnya salah, tetapi juga belum menggambarkan keseluruhan kisah mereka. Di balik nama yang sederhana itu tersimpan sejarah yang sangat penting dalam perjalanan dakwah Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk memahami siapa sebenarnya Ahlus Suffah, kita perlu kembali ke masa-masa awal hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, setelah bertahun-tahun menghadapi berbagai bentuk tekanan, penyiksaan, pemboikotan, hingga ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy di Makkah, Allah Ta'ala akhirnya memberikan jalan keluar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin melalui peristiwa hijrah menuju Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Hijrahnya Rasulullah bukanlah sekadar perpindahan dari satu kota ke kota yang lain. Hijrah merupakan titik balik yang mengubah arah sejarah umat manusia. Dari peristiwa inilah lahir sebuah masyarakat Islam yang dibangun di atas fondasi keimanan, persaudaraan, keadilan, dan ketaatan kepada Allah. Apa yang selama ini diperjuangkan dengan penuh kesabaran di Makkah, kini mulai diwujudkan dalam kehidupan nyata di Madinah. Ketika Rasulullah bersama Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu memasuki kota Madinah, wajah-wajah kaum muslimin dipenuhi kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Anak-anak berlarian menyambut kedatangan beliau dengan penuh keceriaan. Kaum lelaki berbaris di sepanjang jalan untuk menyambut Nabi yang selama ini mereka rindukan. Sementara kaum perempuan menyaksikan dari balik rumah-rumah mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Hari itu menjadi salah satu hari yang paling bersejarah dalam perjalanan dakwah Islam. Hari yang tidak akan pernah terlupakan oleh penduduk Madinah. Bagi kaum muhajirin yang telah lebih dahulu tiba di Madinah, hari itu merupakan momen yang sangat mengharukan. Setelah melewati perjalanan hijrah yang penuh pengorbanan, akhirnya mereka kembali dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, bagi kaum Ansyar, kedatangan beliau merupakan nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada negeri mereka. Sejak pertama kali memeluk Islam, mereka telah berjanji untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka sendiri. Kini, saat yang mereka nanti-nantikan itu benar-benar telah tiba. Karena itulah, setiap kabilah berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan singgah dan tinggal di lingkungan mereka. Setiap kali beliau melewati suatu perkampungan, mereka memohon dengan penuh harap seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tinggallah bersama kami. Kami memiliki kekuatan, perlindungan, dan keluarga yang akan melayanimu." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin menentukan tempat tinggal berdasarkan kedekatan dengan suatu kabilah ataupun pertimbangan duniawi. Dengan penuh kelembutan, beliau selalu menjawab, "Biarkan unta ini berjalan, karena ia diperintah oleh Allah." Jawaban tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada petunjuk Allah. Beliau tidak ingin keputusan yang begitu penting didasarkan pada keinginan pribadi atau kecenderungan kepada suatu kaum. Tempat tinggal beliau kelak harus menjadi pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Sementara itu, unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Qashwa terus melangkah perlahan menyusuri jalan-jalan Madinah. Semua mata mengikuti setiap langkahnya. Semua hati berdebar menantikan di mana ia akan berhenti. Sesekali Al-Qashwa berhenti sejenak, membuat harapan penduduk yang rumahnya berada di dekatnya semakin besar. Namun beberapa saat kemudian, unta itu kembali melangkah, sehingga harapan mereka pun kembali hilang. Hingga akhirnya Al-Qashwa berhenti di sebuah tanah lapang. Unta itu berlutut, lalu berdiri kembali, dan melangkah beberapa langkah, seolah masih mencari tempat yang telah ditentukan baginya. Namun tidak lama kemudian ia kembali ke tempat semula dan berlutut untuk kedua kalinya. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Insya Allah, disinilah tempatnya."
Tanah tersebut ternyata milik dua orang anak yatim dari Bani Najjar, yaitu Sahal dan Suhail. Begitu mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membangun tempat di atas tanah mereka, kedua anak yatim itu dengan penuh keikhlasan menawarkan agar tanah itu dihadiahkan kepada beliau. Namun Rasulullah menolak menerimanya secara cuma-cuma. Beliau meminta agar tanah itu dibeli dengan harga yang pantas. Padahal beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Seandainya beliau menerima hadiah itu, tentu tidak seorang pun akan mempersoalkannya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan sebuah prinsip yang sangat agung, bahwa hak milik seseorang harus dihormati, siapapun pemiliknya. Bahkan apabila pemiliknya adalah dua anak yatim sekalipun, hak mereka tetap wajib dijaga. Dari peristiwa sederhana inilah tampak betapa luhur akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan betapa sempurnanya keadilan yang beliau tegakkan. Di atas tanah itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pembangunan Masjid Nabawi. Bangunan pertamanya sangat sederhana. Dindingnya dibuat dari batu dan tanah liat. Tiang-tiangnya berasal dari batang pohon kurma. Atapnya disusun dari pelepah kurma, sedangkan lantainya masih berupa tanah. Ketika hujan turun, lantai masjid menjadi becek dan berlumpur. Namun justru dari bangunan sederhana inilah kelak lahir sebuah peradaban yang menerangi dunia. Yang lebih mengharukan lagi, Rasulullah tidak sekadar memberi perintah. Beliau turun langsung mengangkat batu bata bersama para sahabat. Debu menempel di pakaian beliau, sementara keringat membasahi wajah mulia beliau. Ketika para sahabat mulai merasa letih, Rasulullah ikut melantunkan syair-syair yang membangkitkan semangat mereka. Sehingga rasa lelah berubah menjadi kekuatan untuk terus bekerja di jalan Allah. Kaum Muhajirin dan kaum Ansyar pun bekerja bahu-membahu tanpa mengenal lelah. Mereka menyadari bahwa yang sedang mereka bangun bukan sekadar sebuah bangunan untuk melaksanakan salat. Mereka sedang membangun pusat lahirnya sebuah peradaban Islam. Dari masjid sederhana itulah Al-Quran diajarkan kepada umat. Di sana persoalan-persoalan kaum muslimin diselesaikan. Di sana para tamu dari berbagai negeri diterima. Dari tempat itu pula lahir para ulama, para panglima perang, para pemimpin, dan para pendidik yang kemudian menyebarkan cahaya Islam ke berbagai penjuru dunia. Setelah pembangunan Masjid Nabawi dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Kaum Muhajirin datang ke Madinah hampir tanpa membawa harta benda. Sebagian besar kekayaan mereka telah dirampas oleh kaum Quraisy di Makkah. Ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang tidak memiliki apapun selain keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila keadaan ini dibiarkan, kesenjangan sosial dapat muncul di tengah masyarakat Islam yang baru tumbuh. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah langkah yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansyar. Persaudaraan itu bukan sekadar persahabatan biasa, bukan pula hubungan yang dibangun atas dasar kepentingan dunia. Mereka benar-benar dipersaudarakan karena Allah, sehingga penderitaan salah seorang menjadi penderitaan saudaranya, dan kebahagiaan salah seorang menjadi kebahagiaan bersama. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Muhajirin, sedangkan Sa'ad bin Ar-Rabi adalah sahabat Ansyar. Dengan penuh ketulusan, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Aku adalah salah seorang yang paling banyak hartanya di Madinah. Aku akan membagi hartaku menjadi 2 untukmu." Bahkan, demi menunjukkan besarnya rasa persaudaraan yang diajarkan Islam, Sa'ad juga menawarkan agar Abdurrahman memilih salah satu istrinya untuk ia ceraikan setelah selesai masa idahnya, sehingga Abdurrahman dapat menikahinya sesuai syariat. Namun, Abdurrahman bin Auf menjawab dengan penuh kemuliaan, "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu, tunjukkan saja kepadaku di mana pasar berada." Jawaban singkat itu memperlihatkan kemuliaan akhlak seorang mukmin. Ia tidak meminta harta, tidak pula ingin hidup bergantung kepada saudaranya. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk bekerja. Dengan kejujuran, amanah, dan kerja keras, beberapa tahun kemudian Abdurrahman bin Auf justru menjadi salah seorang sahabat yang paling kaya di kalangan kaum muslimin.
Demikianlah Islam membangun masyarakat. Islam tidak mendidik orang miskin agar selamanya bergantung kepada orang kaya. Sebaliknya, Islam membangun persaudaraan, menumbuhkan kepedulian, membuka kesempatan untuk bekerja, serta memuliakan setiap orang yang berusaha dengan tangannya sendiri. Di Madinah juga hidup beberapa kabilah Yahudi seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Agar kehidupan masyarakat berjalan dengan damai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun sebuah piagam yang dikenal sebagai Piagam Madinah, yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok yang hidup di Madinah. Piagam tersebut menjamin hak dan kewajiban setiap kelompok selama mereka hidup berdampingan dengan damai dan tidak melakukan pengkhianatan. Banyak sejarawan kemudian menyebutnya sebagai salah satu dokumen politik tertulis paling awal yang mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk. Di tengah kehidupan baru yang mulai tertata itu, terdapat satu peristiwa penting yang menjadi bagian dari proses penyempurnaan syariat Islam, yaitu perubahan arah kiblat. Sejak masih berada di Makkah hingga beberapa waktu setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin melaksanakan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Ketika masih berada di Makkah, beliau berusaha mengambil posisi sehingga Ka'bah tetap berada di antara beliau dan Baitul Maqdis. Dengan demikian, dalam satu arah beliau dapat menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap Ka'bah. Namun setelah Rasulullah hijrah dan menetap di Madinah, keadaan geografisnya berbeda. Ka'bah dan Baitul Maqdis berada pada arah yang berlawanan, sehingga keduanya tidak mungkin dihadapi sekaligus. Karena itu, selama berada di Madinah sebelum turunnya perintah perubahan kiblat, Rasulullah dan para sahabat menghadap Baitul Maqdis dalam salat. Keadaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 16 atau 17 bulan setelah hijrah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Meskipun demikian, jauh di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersimpan kerinduan yang begitu besar kepada Ka'bah. Beliau berharap agar kiblat kaum muslimin diarahkan ke Ka'bah. Keinginan Rasulullah agar kiblat menghadap Ka'bah bukanlah sekadar persoalan arah dalam salat. Di balik harapan itu tersimpan makna yang sangat dalam. Sebab Ka'bah bukan sekadar sebuah bangunan, melainkan rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mentauhidkan Allah. Meskipun begitu, beliau tidak pernah mengungkapkan harapan itu kepada manusia. Beliau hanya sering menengadahkan wajah ke langit, menunggu turunnya wahyu dari Allah. Kerinduan seorang hamba kepada perintah Rabb-Nya, itulah yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Sungguh, kami telah melihat wajahmu sering menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai." Surat Al-Baqarah ayat 144. Akhirnya, pada tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan salat bersama kaum muslimin, wahyu itu pun turun. Allah memerintahkan, "Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Tanpa menunda sedikit pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera berputar menghadap ke arah Ka'bah di tengah pelaksanaan salat. Para sahabat yang berada di belakang beliau pun langsung mengikuti imam mereka. Salat tetap dilanjutkan tanpa dibatalkan. Perubahan kiblat ini bukan sekadar perubahan arah dalam ibadah. Peristiwa itu merupakan ujian besar bagi keimanan dan ketaatan. Orang-orang yang beriman menerima perintah Allah tanpa sedikit pun keraguan, sedangkan sebagian orang munafik dan sebagian ahli kitab menjadikannya sebagai bahan ejekan. Namun Allah menegaskan bahwa timur dan barat adalah miliknya. Yang menjadi ukuran bukanlah arah semata, melainkan kepatuhan seorang hamba terhadap setiap perintah Rabb-Nya. Dengan ditetapkannya Ka'bah sebagai kiblat, identitas umat Islam semakin ditegaskan sebagai umat yang mengikuti ajaran tauhid Nabi Ibrahim secara murni. Syariat Islam kini semakin sempurna, masyarakat Madinah semakin kokoh, dan fondasi sebuah peradaban agung telah benar-benar berdiri. Hijrah pun telah mencapai tujuan besarnya. Kaum muslimin kini memiliki tanah air yang melindungi mereka, masjid yang menjadi pusat kehidupan, persaudaraan yang menguatkan hati, serta kiblat yang menjadi simbol persatuan seluruh umat. Namun, kehidupan di Madinah tidak serta-merta menjadi mudah. Di balik indahnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansyar, masih ada berbagai persoalan yang harus dihadapi bersama.
Seiring semakin banyaknya kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah, kebutuhan akan tempat tinggal dan mata pencaharian pun semakin besar. Sehingga banyak dari kaum muhajirin yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan. Melihat keadaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang sangat besar. Beliau tidak ingin ada seorang muslim pun yang hidup terlantar atau merasa sendirian di negeri hijrah mereka. Karena itulah, di bagian belakang Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dibangun sebuah serambi beratap sederhana. Atapnya terbuat dari pelepah-pelepah kurma yang ditopang batang-batang pohon kurma tanpa dinding. Bangunan itu sama sekali tidak memiliki kemewahan. Lantainya hanya berupa tanah, dan ketika hujan turun, air dengan mudah merembes ke dalamnya. Meski sangat sederhana, tempat itulah yang kemudian melahirkan salah satu kelompok paling mulia dalam sejarah Islam, yaitu Ashabus Suffah, para penghuni Suffah. Kata Suffah berarti serambi atau tempat berteduh. Para penghuninya bukanlah orang-orang yang malas bekerja ataupun enggan mencari nafkah. Sebagian besar dari mereka adalah kaum muhajirin yang belum memiliki keluarga di Madinah, tidak mempunyai tempat tinggal, atau sengaja mencurahkan hampir seluruh waktunya untuk menuntut ilmu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta memperdalam ibadah kepada Allah. Jumlah penghuni Suffah tidak selalu tetap. Pada suatu masa mereka berjumlah sekitar 30 orang, sementara pada kesempatan lain dapat mencapai 70 orang. Bahkan lebih ketika datang rombongan dari berbagai kabilah Arab yang baru memeluk Islam dan masih membutuhkan tempat tinggal sementara. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kesederhanaan. Tidak jarang mereka melewati satu hari penuh tanpa makanan. Ada kalanya mereka mengikat batu di perut untuk menahan rasa lapar. Namun kemiskinan yang mereka alami tidak pernah memadamkan semangat mereka dalam menuntut ilmu, karena hampir seluruh waktu mereka dihabiskan bersama Rasulullah. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju masjid, para penghuni Suffah adalah orang-orang yang paling cepat hadir. Mereka mendengarkan setiap nasihat beliau dengan penuh perhatian. Ketika turun ayat-ayat Al-Quran, mereka segera menghafalnya. Ketika Rasulullah menjelaskan makna sebuah ayat atau memberikan petunjuk dalam berbagai persoalan, mereka menyimaknya dengan hati yang terbuka. Kedekatan inilah yang menjadi kekayaan terbesar mereka. Mungkin mereka tidak memiliki rumah yang luas, mereka juga tidak memiliki kebun kurma atau perdagangan yang menghasilkan keuntungan. Akan tetapi, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua itu, yaitu kesempatan belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Karena itulah, kehidupan mereka tidak pernah kosong dari aktivitas yang bermanfaat. Sebagian waktu mereka gunakan untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Sebagian lagi mereka gunakan untuk mengulang hadis-hadis yang telah mereka dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila datang tamu dari berbagai kabilah Arab, mereka ikut menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan penuh hikmah. Mereka belajar bukan hanya melalui ucapan beliau, tetapi juga melalui setiap tindakan dan akhlaknya. Sejak saat itu, Masjid Nabawi bukan lagi sekadar tempat untuk melaksanakan salat. Masjid tersebut berubah menjadi pusat pendidikan pertama dalam Islam. Rasulullah sendiri menjadi guru yang membimbing para sahabat dengan penuh kasih sayang. Tidak ada dinding pemisah antara beliau dengan umatnya. Beliau duduk bersama mereka di atas tanah, mendengarkan pertanyaan demi pertanyaan dengan penuh kesabaran, lalu menjawabnya dengan kelembutan. Rasulullah juga memberikan perhatian yang sangat besar kepada para penghuni Suffah. Apabila datang seseorang memberikan sedekah, Rasulullah tidak pernah mengambil sedikit pun darinya, karena sedekah tidak halal bagi beliau dan keluarga beliau. Seluruhnya diserahkan kepada Ashabus Suffah. Sebaliknya, jika yang datang adalah hadiah, beliau menerimanya lalu mengundang mereka untuk makan bersama, agar mereka merasakan kebersamaan dan kasih sayang sebagai satu keluarga besar kaum muslimin. Di antara sekian banyak Ashabus Suffah, ada satu nama yang hampir selalu disebut ketika umat Islam membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya begitu akrab di telinga kaum muslimin di seluruh dunia. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hari ini, jutaan umat Islam mengenal beliau sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan sabda Rasulullah sampai kepada kita melalui hafalan beliau. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa di balik kemuliaan itu, Abu Hurairah pernah menjalani hari-hari yang sangat berat.
beliau pernah merasakan lapar yang begitu hebat. Bukan satu kali, bukan pula dua kali, tetapi berhari-hari. Dikisahkan setelah memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, Abu Hurairah memilih menghabiskan waktunya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu. Karena tidak memiliki keluarga, rumah, maupun harta yang mencukupi di Madinah, beliau tinggal bersama para sahabat miskin lainnya di serambi Masjid Nabawi, tempat yang dikenal dengan nama Sufah. Abu Hurairah sendiri pernah menceritakan secara langsung betapa beratnya rasa lapar yang pernah beliau alami. Beliau berkata, "Demi Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Sungguh, aku pernah berbaring menempelkan perutku ke tanah karena lapar. Kadang-kadang aku mengikat batu di perutku karena lapar." Beliau melanjutkan bahwa suatu hari ia duduk di jalan yang biasa dilalui para sahabat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat, Abu Hurairah bertanya tentang sebuah ayat Al-Quran. Namun, sebenarnya pertanyaan itu bukan karena ia membutuhkan jawaban. Ia berharap Abu Bakar memahami bahwa dirinya sedang sangat lapar dan kemudian mengajaknya makan. Namun Abu Bakar berlalu. Tidak lama kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati jalan yang sama. Abu Hurairah kembali bertanya tentang ayat Al-Quran dengan harapan yang sama. Akan tetapi, Umar pun berlalu tanpa mengetahui maksud yang tersembunyi di balik pertanyaannya. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Begitu melihat wajah Abu Hurairah, beliau langsung memahami keadaan sahabatnya itu. Dengan senyum penuh kasih sayang beliau bersabda, "Wahai Abu Hir." Abu Hurairah menjawab, "La baik, wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian mengajaknya menuju rumah beliau. Sesampainya di sana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada semangkuk susu yang dihadiahkan seseorang. Abu Hurairah membayangkan bahwa susu itu akan menghilangkan rasa laparnya yang sudah sangat berat. Namun di luar dugaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkannya, "Panggillah ahli sufah lainnya." Mendengar perintah itu, Abu Hurairah mengaku sempat merasa berat dalam hatinya. Ia berkata bahwa ahli sufah adalah orang-orang yang paling membutuhkan makanan. Dalam benaknya terlintas, susu yang sedikit ini bagaimana mungkin cukup untuk mereka semua? Bukankah aku lebih membutuhkan beberapa teguk susu agar tenagaku kembali? Meski demikian, Abu Hurairah tidak pernah membantah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia segera pergi memanggil seluruh penghuni sufah. Akhirnya, semua ahli sufah datang dan duduk mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian memerintahkan Abu Hurairah agar memberikan susu itu kepada mereka satu persatu. Abu Hurairah pun menjalankan perintah tersebut. Setiap orang meminum susu hingga kenyang, lalu mengembalikan bejana itu. Anehnya, susu itu tidak habis. Abu Hurairah terus memberikan kepada orang berikutnya hingga seluruh penghuni sufah merasa puas. Setelah semua selesai, yang tersisa hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Hurairah. Nabi tersenyum kepadanya seraya bersabda, "Wahai Abu Hir, tinggal aku dan engkau." Abu Hurairah menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Rasulullah lalu memerintahkan, "Duduklah dan minumlah." Abu Hurairah kemudian meminum susu itu. Rasulullah berkata lagi, "Minumlah lagi." Abu Hurairah pun minum lagi. Rasulullah terus mengulanginya, "Minumlah lagi." Abu Hurairah terus meminum susu tersebut hingga akhirnya berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak menemukan lagi tempat di dalam perutku." Barulah setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bejana tersebut, kemudian mengucapkan hamdalah, membaca basmalah, lalu meminum sisa susu itu. Peristiwa ini bukan sekadar mukjizat bertambahnya makanan di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini juga memperlihatkan kemuliaan akhlak Nabi yang selalu mendahulukan para sahabat miskin, serta ketaatan Abu Hurairah yang tetap melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dirinya sendiri sedang sangat kelaparan. Walaupun kehidupannya sangat jauh dari kata kecukupan, justru keadaan itulah yang membuat Abu Hurairah hampir tidak pernah berpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir seluruh waktunya beliau gunakan untuk menyertai Nabi, mendengarkan setiap sabda beliau, lalu menghafalnya dengan penuh ketelitian. Berkat keistiqomahan itulah Abu Hurairah kemudian dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui hafalan beliau,
Ribuan sabda Nabi sampai kepada generasi setelahnya dan terus dipelajari oleh kaum muslimin hingga hari ini. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Selain Abu Hurairah, masih banyak sahabat lain yang menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat kehidupan mereka. Di sanalah mereka mempelajari Al-Quran, memahami hukum-hukum Islam, menempa diri menjadi para dai, sekaligus mempersiapkan diri untuk berjihad apabila agama Allah memanggil mereka. Dengan demikian, Sufah bukan sekadar tempat berteduh bagi orang-orang miskin, melainkan sebuah lembaga pendidikan yang melahirkan kader-kader dakwah dan penyebar Islam ke berbagai negeri. Seiring bertambahnya jumlah kaum muslimin di Madinah, muncul pula kebutuhan baru dalam kehidupan mereka. Setiap hari kaum muslimin melaksanakan syalat berjamaah 5 kali, namun pada masa itu belum ada cara khusus untuk mengumpulkan mereka ketika waktu salat telah tiba. Sebagian sahabat mengusulkan agar digunakan lonceng sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain mengusulkan trompet seperti kebiasaan kaum Yahudi. Ada pula yang mengusulkan agar dinyalakan api besar di tempat yang tinggi sebagai tanda bahwa waktu salat telah masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan seluruh usulan tersebut dengan penuh perhatian. Namun, beliau tidak segera menetapkan salah satunya. Beliau menunggu petunjuk dari Allah, karena syiar sebesar ini tidak layak ditetapkan hanya berdasarkan pendapat manusia. Hingga pada suatu malam, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih mengalami sebuah mimpi yang sangat menakjubkan. Dalam mimpinya, ia melihat seorang laki-laki membawa sebuah lonceng. Abdullah bin Zaid berkata, "Apakah engkau mau menjual lonceng itu?" Orang tersebut bertanya, "Untuk apa?" Abdullah menjawab, "Kami ingin menggunakannya untuk memanggil orang-orang agar berkumpul melaksanakan sholat." Laki-laki itu kemudian berkata, "Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Lalu ia mengajarkan kalimat-kalimat adzan yang hingga hari ini terus berkumandang di seluruh penjuru dunia. Keesokan paginya, Abdullah bin Zaid segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan seluruh mimpinya. Beliau mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Abdullah selesai bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya mimpi itu adalah mimpi yang benar, insya Allah." Tidak lama kemudian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dengan wajah penuh semangat seraya berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah, aku juga melihat mimpi yang sama." Dua kesaksian yang saling menguatkan itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa Allah telah menunjukkan cara terbaik untuk memanggil kaum muslimin menuju salat. Namun disinilah tampak kebijaksanaan beliau yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta Abdullah bin Zaid, sang pemilik mimpi, untuk mengumandangkan adzan. Beliau justru memanggil Bilal bin Rabah, kemudian bersabda, "Ajarkanlah kalimat-kalimat itu kepada Bilal, karena suaranya lebih lantang daripada suaramu." Bilal pun berdiri dengan penuh haru. Dahulu di Makkah, ia adalah seorang budak yang disiksa di tengah terik padang pasir hanya karena mengucapkan Ahad, Ahad. Kini Allah memuliakannya dengan sebuah kehormatan yang tidak akan pernah hilang dari sejarah Islam. Bilal naik ke tempat yang lebih tinggi di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian, untuk pertama kalinya, suara adzan berkumandang di langit Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema di antara rumah-rumah yang terbuat dari batu dan tanah liat. Penduduk Madinah menghentikan aktivitas mereka. Mereka mendengarkan dengan penuh kekhusyukan panggilan menuju ibadah. Tidak ada bunyi lonceng, tidak ada tiupan terompet, dan tidak ada nyala api. Yang memenuhi udara hanyalah kalimat-kalimat tauhid yang mengagungkan Allah dan mengajak manusia menuju keberuntungan. Sejak saat itu, adzan bukan hanya menjadi penanda masuknya waktu salat. Ia menjadi syiar Islam yang hidup. 5 kali setiap hari, umat Islam diingatkan bahwa Allah Maha Besar, bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya terdapat dalam perdagangan, kekayaan, ataupun urusan dunia, melainkan dalam memenuhi panggilan Rabb semesta alam. Sejak hari itu pula, Bilal bin Rabah dikenal sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Suaranya yang merdu dan dipenuhi keimanan selalu menggugah hati kaum muslimin. Dan setiap kali adzan berkumandang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan bagaimana sebuah masyarakat baru sedang dibentuk.
Masyarakat yang dipersatukan bukan oleh suku, bukan oleh keturunan, bukan pula oleh kekayaan atau warna kulit, melainkan oleh kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah, dari Masjid Nabawi yang sederhana, dari serambi kecil bernama Sufah, dan dari lantunan adzan Bilal yang pertama, Allah membangun fondasi sebuah peradaban yang kelak menerangi Jazirah Arab, kemudian menjangkau berbagai negeri, hingga akhirnya menyinari hampir seluruh penjuru dunia. Kisah Ashabus Suffah mengajarkan bahwa kejayaan Islam tidak dibangun di atas kemewahan, melainkan di atas keimanan, ilmu, kesabaran, dan keikhlasan. Mereka mungkin hidup dengan pakaian yang sederhana dan makanan yang terbatas, tetapi hati mereka dipenuhi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari serambi kecil Masjid Nabawi itu lahirlah manusia-manusia yang mengubah sejarah. Semoga Allah menanamkan dalam hati kita semangat Ashabus Suffah, mencintai ilmu, memakmurkan masjid, bersabar dalam ujian, dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kehidupan. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.